Raquel Rios jatuh tersungkur dalam kesedihan di depan kamar mayat Rio de Janeiro pada Kamis 30 Oktober. Ia menangis pilu sambil meratapi kematian putranya, Rafael, yang tewas dalam apa yang disebut pihak berwenang sebagai penggerebekan polisi terbesar dalam sejarah Brazil. Rios berada di luar Institut Medis Legal Afrânio Peixoto, tempat para keluarga berkumpul untuk mengidentifikasi jenazah korban. Pemandangan memilukan itu terjadi setelah operasi besar-besaran polisi terhadap geng narkoba Komando Vermelho yang menewaskan setidaknya 121 orang, termasuk 4 petugas polisi. Pihak kepolisian negara bagian mengatakan penggerebekan tersebut menargetkan para tersangka di kompleks permukiman kumuh atau favela Complexo do Alemão dan Penha dengan strategi untuk memaksa mereka melarikan diri ke area perbukitan berhutan di mana unit operasi khusus sudah bersiap melakukan penyergapan. Keluarga dan teman-teman berkumpul pada Kamis 30 Oktober untuk meratapi kematian João Fernandes do Carmo Soares, seorang pramuniaga supermarket berusia 22 tahun yang tewas dalam operasi polisi paling mematikan dalam sejarah negara bagian Rio de Janeiro. João termasuk di antara korban dalam penggerebekan polisi pada 28 Oktober di kompleks permukiman kumuh atau favela Complexo do Alemão dan Penha di wilayah utara Rio de Janeiro. Para menteri Brazil pada Kamis 30 Oktober 2025 mengunjungi wilayah permukiman kumuh atau favela di Rio de Janeiro. Pejabat tinggi pemerintah federal bertemu dengan perwakilan komunitas dan keluarga korban di Complexo do Alemão dan Penha, 2 favela terbesar di Rio. Menteri Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan Makai Evaristo mengatakan bahwa operasi tersebut seharusnya menggunakan intelijen untuk memastikan efektivitasnya. Ia juga berjanji akan melakukan penyelidikan independen. Pertemuan para menteri tersebut berlangsung di dekat jalan tempat warga meletakkan sekitar 80 jenazah yang ditemukan di hutan lokasi penyergapan. Paraguay meningkatkan peringatan keamanan nasional dan memperkuat perbatasan bagian timur setelah operasi polisi mematikan di Rio de Janeiro. Presiden Paraguay Santiago Pena memanggil Dewan Pertahanan Nasional atau CODENA untuk menanggapi meningkatnya ancaman dari organisasi kriminal asal Brazil. Pemerintah juga mengumumkan rencana untuk menetapkan kelompok Komando Vermelho dan Primeiro Komando da Capital sebagai organisasi teroris dengan alasan bahwa kedua kelompok tersebut memiliki pengaruh lintas batas dan menjadi ancaman terhadap kedaulatan nasional. Langkah-langkah yang diumumkan meliputi peningkatan kehadiran militer dan polisi di wilayah perbatasan seperti Amambay, Canindeyú, dan Alto Paraná, koordinasi dengan pasukan Brazil dan Argentina, pengawasan ketat di pos-pos perbatasan, penguatan keamanan penjara, serta perluasan pengawasan udara menggunakan drone.